Jadi WordPress developer itu gajinya berapa sih? Dude, it should be F, not free. Sebenarnya nggak melulu gaji sih. Jadi kita bisa dapat hasil dari WordPress itu bisa dari banyak hal ya. Dan ini semua hampir sudah saya coba ya. Selama 10 tahun saya main di WordPress. Yang pertama, kita bisa bikin website, terus kita bisa kasih iklan di websitenya itu. Saya dulu mentok mungkin di angka 3 juta per bulan ya dari AdSense. Um, Potensinya sih besar. Banyak teman-teman yang bisa mencapai puluhan juta bahkan ratusan juta per bulan dari AdSense ini. Um, ini tergantung sih ya. Kalau mau ke jalur itu, Anda harus suka dengan bikin konten atau bikin website yang benar-benar berguna untuk banyak orang, jadi banyak pengunjungnya. Dan suka untuk maintain website sendiri ya. Um, yang kedua, itu bisa juga untuk jual produk-produk premium WordPress. Misalnya kita bisa bikin theme atau plugin yang premium. Kita bisa jual theme dan plugin premium itu di website kita sendiri. Kita bisa bikin website untuk kita jual di situ. Saya dulu pakai gini. Atau kita juga bisa jual melalui ThemeForest, Code Canyon, atau marketplace lainnya yang berhubungan dengan WordPress. Saya dulu punya beberapa website yang saya jual premium plugin dan premium theme saya sendiri. Nggak terlalu jalan sih. Saya tekuni itu mungkin sekitar 2 tahun ya. Saya punya 3 atau 4 produk, masing-masing harganya ada yang $45, ada yang $27, ada yang $18 kayaknya. Mungkin selama 2 tahun itu hasilnya total cuman sekitar seratusan juta. Jadi rata-rata mungkin sekitar 3 juta, 4 juta sebulan mungkin ya. Dan ya memang jumlahnya nggak terlalu besar, tapi cukuplah untuk menopang hidup ya, biar kontrakan sama buat makan. Potensinya besar sekali. Kalau kita lihat di marketplace seperti ThemeForest dan Code Canyon itu banyak sekali theme shop atau plugin shop itu yang mendapatkan hasil MM-an ya, miliaran rupiah dari produk-produk mereka. Kita bisa lihat kok itu mereka kejual berapa. Dan kita juga bisa cek potongannya ke ThemeForest dan Code Canyon itu berapa persen. Jadi kita bisa hitung sendiri kira-kira mereka hasilnya berapa. Yang ketiga, kita juga bisa bikin jasa pembuatan website ya. Saya sampai sekarang pun masih jasa pembuatan website, walaupun saya sangat kurangi sekali untuk teman-teman aja yang saya kenal, saya bantu untuk bikin website. Waktu pertama saya bikin website itu, percaya atau enggak ya, saya bikin website plus hosting dan maintenance selama setahun. Saya bodohnya itu saya jual dengan harga Rp100.000 untuk bikin website plus maintenance selama setahun. Itu karena saya sama sekali nggak ngerti harga dan waktu itu saya baru mulai dan saya pikir dengan harga 100.000 per tahun itu saya bisa jual gitu, dan itu yang saya jual. Saya sangat nggak sarankan ya dengan harga segitu. Kalau rate-nya sekarang tuh mungkin ada beberapa yang jual dengan harga 1 juta ya per website, 3 juta per website, 5 juta per website. Kalau saya sekarang minimal di 20 juta per bulan, per tahun, dari bikin websitenya plus maintenance ya selama setahun tersebut. Eh, yang ke Oh ya, untuk potensinya untuk bikin website ini, potensinya sangat besar sekali. Kalau kita bisa bikin misalnya website yang mini ya, misalnya semacam company profile, itu kita bisa kerjakan kurang dari seminggu. Dan kalau kita jual satu website itu mungkin 5 juta, kita bisa dapat sekitar 20 juta per bulan. Ya hitungannya sesimpel itu sih. Kalau kita mau lebih lagi ya kita jual website yang lebih kompleks. Dan tergantung pasarnya juga. Maaf.
Terus yang keempat itu adalah freelance. Ini yang saya tekuni paling lama ya. Em, saya freelance berapa tahun ya? Dan freelance itu biasanya sistemnya per jam ya. Kita bikin plugin atau bikin benerin websitenya orang. Saya mulai dari rate $5 per jam. Dan itu saya dapatin market cukup lumayan, banyak klien saya dari luar negeri dan lain sebagainya. Terus saya mulai naik sampai angka posisi saya terakhir itu rate-nya sekitar $25 per jam. Saya coba naikin lagi ke angka $30-35 per jam, tapi nggak masuk di market saya. Market saya saat itu kebanyakan adalah web agency, misalnya nih perusahaan yang jasa pembuatan website, mereka nggak punya tenaga untuk bikin proyek. Terlalu banyak proyek, pegawainya kurang. Saya bisa dibilang part time di sana. Market yang paling banyak kedua itu adalah theme shop ya, plugin shop yang ada di ThemeForest dan Kotlin. Itu banyak sekali ThemeForest plugin shop ini yang kadang nggak bisa bikin fitur tertentu. Misalnya mereka punya plugin misalnya Google Map gitu ya. Oh, saya pengen fitur ini di Google Map bisa kelihatan ikon khusus misalnya. Itu mereka nggak bisa bikin. Mereka cari ke saya, tanya ke saya, lu bisa bikin nggak? Kalau bisa, harganya berapa? Terus kita deal di situ. Kalau untuk agency, ini juga pasarnya banyak, tapi biasanya mintanya white label ya. Jadi kita sebagai pegawainya mereka, tapi sebenarnya bukan pegawai, jadi part time gitu. Itu saya ada banyak sekali web agency, klien saya mulai dari UK, ada Kanada, ada US, banyak. Singapura, terus Malaysia, ya itu aja sih kelihatannya. Tapi ada banyak sekali web agency yang membutuhkan orang-orang yang bisa untuk coding WordPress sebenarnya. Banyak juga web agency yang mereka small team dan nggak punya engineer yang bisa mengerjakan proyek tertentu, mereka cari outsource keluar. Misalnya ada klien yang butuh, oh saya pengen bikin fitur ini, misalnya slider yang seperti ini. Engineer mereka nggak bisa bikin gitu, mereka cari. Mereka tanya gitu kan biasanya, kamu bisa nggak bikin kayak gini? Berapa jam, rate-nya berapa gitu kan. Terus kita bisa charge mereka dengan cara seperti itu. Itu potensinya sampai berapa sih? Saya pikir untuk $25 per jam itu sudah cukup lumayan ya. Apalagi saya berlokasi di Indonesia, memang harganya nggak bisa naik lagi. Tapi banyak sekali teman-teman saya yang sudah bisa naik ke tingkat sampai $50 per jam, $75 per jam, bahkan lebih ya. Dan marketnya pun ada kalau di Indonesia. Kan banyak sekali perusahaan-perusahaan besar di Indonesia juga. Yang mau bayar harga segitu untuk orang-orang yang benar-benar paham dan benar-benar ngerti tentang web development ya. Terus yang kelima yang terakhir adalah jadi pegawai ya. Saya sebenarnya mulai jadi pegawai itu atau bekerja di sebuah perusahaan sebagai web engineer atau web WordPress developer itu di perusahaan salah satu time shop langganan saya. Bukan langganan saya langganannya mereka. Waktu itu ada salah satu time shop yang sering sekali pakai jasa saya untuk bikin fitur dari produk-produk mereka. Dia punya produk cukup banyak ya, mungkin ada plugin, mungkin ada satu lusin mungkin ya, ada 12 lebih plugin premium, juga ada beberapa theme di ThemeForest yang cukup laku. Jadi dia salah satu top seller di ThemeForest saat itu. Dan dia sering sekali pakai jasa saya untuk ngupdate theme-nya, ngupdate pluginnya, dan bikin fitur baru untuk theme-nya, bikin fitur baru untuk pluginnya, dan lain sebagainya. Dan setelah dia pakai saya banyak, juga orderan saya semakin ramai. Kadang ketika dia butuh tenaga saya untuk bikin suatu fitur atau untuk memperbaiki bug, saya pas nggak lagi ngerjain proyek lain, jadi saya nggak bisa terima orderannya itu. Nah, ketika itu sudah mulai sering terjadi, terus dia nawarin ke saya, kamu jadi kerja di sini aja. Terus saya ditawarin gaji, dan saya terima.
Terus saya mulai lepas kerjaan lainnya, saya mulai kerja full time di perusahaan itu. Sampai akhirnya perusahaan itu mulai menurun dan saya diberhentikan. Hmm, Setelah itu saya ditawari juga salah satu uh, teman saya ya, Ivan, uh, yang punya WordPress Indonesia, yang masternya WordPress Indonesia untuk kerja di perusahaan di mana dia bekerja yaitu 10up. Dan saya sekarang ini sudah bekerja selama 2,5 tahun di 10up. Ya, untuk jadi pegawai itu gajinya berapa sih? Um, Gajinya bisa dicek sendiri ya, untuk web development berapa. Tapi nggak jauh-jauh beda dari rate yang kita pakai. Bahkan sedikit lebih turun daripada rate web engineering per jam ya mestinya. Tapi nggak selalu begitu, tergantung perusahaannya juga. Um, Kalau untuk yang mana yang paling baik dari 5 jenis pekerjaan yang bisa kita lakukan sebagai WordPress developer, itu semuanya terserah dari kita sendiri ya. Saya nggak bilang satu lebih baik dari yang lain. Kalau kita pinginnya punya bisnis sendiri, kita juga bisa bikin theme shop, plugin shop, dan lain sebagainya. Kita suka bikin konten, kita bisa uh, bermain di AdSense gitu ya. Tapi yang pentingnya itu jangan semuanya di drive atau dilakukan karena uang ya. Semuanya itu untuk ya bisa dibilang memuaskan keresahan kita ketika kita melakukan sesuatu. Jadi kita bisa berkembang terus dan juga bisa belajar terus. Demikian. Ya, cuma gitu aja sih sebetulnya. Ya, kalau ada pertanyaan atau ada masukan atau untuk video selanjutnya bisa ditulis komen di bawah. Untuk video selanjutnya mungkin bikin konten tentang apa ya? Mungkin itu ya. Kalau mau jadi WordPress developer, kita tuh modalnya apa ya gitu mungkin ya. Yang harus dibeli itu mungkin laptop jenis apa atau harus belajar bahasa pemrograman seperti apa. Mungkin itu jadi topik yang menarik untuk video selanjutnya. Oke, bye.